Assalamualaikum hadirin, selamat malam. Kembali bertemu dalam E-Talk Show with BHS bersama Om Wai dan The Miracle. Jangan gembira dulu. Sekarang Om kamu kasih tes. Seno hafal nggak Pancasila? Coba sebutkan. Siap, insya Allah siap. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Udah itu aja. Aku curiga pasti yang lainnya nggak hafal. Iya kan? Nah yang paling penting itu selain sila-sila itu, kalian upacaranya hari apa sih? Upacara dong, Sabtu. Hari apa? Oh, Senin. Senin. Ya? Oh Sabtu. Itu malam minggu. Sabtu mah itu. Upacara apa? Upacara apa Upacara ngapel? di- Apa pacaran? Hah? Kenapa Om nanya Pancasila ini penting? Karena tamu kita ini seorang tokoh yang dipercaya memimpin badan yang menangani pembinaan ideologi Pancasila. Ya, itu yang disingkat BPIP. Mau tahu nggak? Mau kenalan ya orangnya ya? Ya, kita undang Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi PhD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadol, silakan duduk. Saya buka ya. Waduh, sebelum kita korek lebih jauh profil beliau ini, ada sedikit video yang mungkin bisa ditayangkan, silahkan. Yudian Wahyudi. Namanya mulai didengar publik saat Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Kepala BPIP bulan Februari 2020. Sebelum menjabat sebagai Kepala BPIP, Yudian merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yudian merupakan santri dan lulusan Pondok Pesantren Tremas Pacitan tahun 1978 dan Al-Munawir Krapyak Yogyakarta pada 1979. Yudian juga menjadi rektor pertama dari perguruan tinggi agama Islam negeri yang menembus Harvard Law School di Amerika Serikat pada 2002-2004 silam. Belakangan namanya mulai terdengar publik seiring dengan targetnya untuk membumikan Pancasila kepada 129 juta anak muda melalui lembaga yang dipimpinnya saat ini. Bahkan Presiden Joko Widodo pun berharap bahwa target itu cepat terrealisasi. Ya, ini yang menarik ini adalah ya akhirnya Anda terpilih sebagai atau dipercaya oleh Presiden sebagai Kepala BPIP. Ya, Bisa ceritakan nggak awal mulanya bagaimana sih? ya ini kalau Kok awal jatuhnya kok kesampaian itu loh? saya ini sebagai pribadi ketemu Pak Presiden Jokowi itu hanya 2 kali sebelum dilantik. Pertama ketika beliau sebagai wali kota Solo, waktu itu saya tugas di Jakarta, ikut ngantar Pak Menteri ke Pak Menteri Agung Laksono waktu itu. Tapi itu hanya sebentar, ya, hanya sepintas salaman begitu. Yang kedua sebagai rektor diantar oleh Pak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Tapi sebetulnya begini, saya ini direkomendasikan oleh Bu Megawati Soekarno Putri ke Presiden begitu. Nah, yang tahu alasannya tentu mereka berdua. Kenapa saya yang direkomendasi? Tapi sampai bukan orang partai ya? Bukan, saya bukan partai. Oh, oke. Kan kita PNS, Oh, kita ya. ASN, Ya. ya itu. Nah, jadi saya hanya didatangi Pak Presiden tanggal 31 Januari bersama Pak Mensesnek, ya waktu itu saya diperintahkan menghadap ke Gedung Agung di Jogja. Nah, Pak Pratik, ya, Pak ini bilang pesan Pak Presiden, saya ditugasi Presiden untuk menanyakan sekali lagi, apakah Pak Yudian ini betul-betul siap untuk diangkat jadi Kepala BPIP di Jakarta. Ya. Saya jawabnya sungguh siap. Oh, sampai jawabannya kok sungguh siap. Kenapa kok Nah. nggak siap tok kok pakai sungguh siap? Ya, karena begini, Gimana, Mas? bagi saya ini sebuah kehormatan yang sangat tinggi. Ya, jadi untuk menerima jabatan itu saya berbeda dengan orang pada umumnya. Saya itu doanya nanti terkait juga dengan kenapa saya bisa ke Harvard itu. Ya, Allah maftahli abwaba Harvard wa abwaba istana. Ya Allah Tuhan bukakanlah untukku pintu-pintu Harvard University dan pintu-pintu istana. Nah sekarang Mensesnek ditugasi oleh Presiden yang tempatnya di Gedung Agung. Ya, Jogja itu kan dulu pernah jadi kantornya Bung Karno ya. Ya, istana Ya, gitu ya. Nah jawaban saya gimana?
Kan sesuai dengan permintaan saya sendiri. Iya. Dibuka benar tuh. Iya, dibuka Istananya benar. dibuka, Harvard dibuka, istana dibuka. Nah, jadi saya katakan begitu. Beliau tanya, gimana nanti kalau Pak Yudian ke Jakarta? Tenang Pak, di Jogja itu banyak yang lebih pintar dari saya, yang lebih hebat dari saya. Jadi aman kampus kalau saya ditarik ke Jakarta. Oh ya sudah, saya akan lapor Presiden dan akan lapor Bu Mega. Begitu jawabannya. Kok aneh, orang umumnya, maaf ini Kiai Prof, menjadi kepala BPIP itu kan beban dong ya. Iya. Anda enggak ya nganggap, Oh tidak, bagi saya ini kalau bahasa sederhananya beribadah. Jadi beribadah itu kalau bahasa umumnya membangun peradaban. Jadi ini ibadah. Ya. Bagi saya adalah beribadah, bergerak dari ya level yang lebih terbatas menuju yang lebih luas. Maksud saya sebagai rektor, saya itu kan hanya di kampus saja. Ya katakan pasukan saya itu 23.000 ya. Itu. Nah sekarang saya dipromosikan oleh Presiden untuk yang sifatnya nasional. Bagi saya ini ridho Allah Subhanahu wa taala kepada saya dalam hal kepemimpinan. Itu. Dan ini sesuai dengan permohonan saya dari kecil. Ya. Mungkin kalau orang kan terjemahannya abal-abal jannah. Jannah sorga. Nah, saya jannah itu ada dua. Ada jannah di dunia, ada jannah di akhirat besok. Ya. Nah, saya punya pandangan. Ini tafsir nih. Iya, pandangan jannah di dunia ini juga harus saya dapat dong. Nah, apa itu? Istana Negara. Jadi sebenarnya Anda berangkat dari seorang akademisi sebenarnya. S1, S2 kan lulus dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Kemudian S3-nya kan di Megil Mas ya, di Kanada ya. Itu S3 kan bela apa di S2, Megil? S3. Jadi saya S2, S3. kalau dulu bahasa S1 itu mungkin kurang tepat untuk saya ya. Wah. Karena kita itu dulu ada BA, ada Dokter Andes. Oke. Nah, jadi saya ini kuliahnya double dulu waktu kalau BA-nya itu. Jadi kuliah di Fakultas Filsafat UGM sama di IAIN. Nah, cuma ketika sedang nulis skripsi yang di Filsafat UGM itu, saya sudah diterima program untuk dikirim ke luar negeri oleh Menteri Agama waktu itu Pak Munawir Sadali. Sehingga yang Gajah Mada tidak saya selesaikan, tapi saya punya BA-nya. Oke. Nah, jadi terus S2-nya di McGill University, S3-nya di McGill University. S2 di Megil ambil apa Mas? Ambil Islamic Law. Islamic Law ya? Ya, hukum Islam. Kemudian S3-nya itu pemikiran Islam. Ya, agak beda sedikit. Terus kemudian juga yang menarik juga sempat mampir, bukan hanya mampir ya, sampai masuk dan lulus di Harvard ya. Ya saya Gimana? Om juga pernah mampir ke Harvard, cuma ke toiletnya aja. Jadi predikatnya ini yang menarik, sebagai santri pertama yang berhasil lulus dari sekolah hukum Harvard University. ya jadi maksud itu gini, saya ke situ itu sebagai visiting scholar. Setelah saya dari McGill, nah, kemudian saya mendaftar situ, saya dapat beasiswa 2 tahun. Di situ juga saya mendapatkan pertama anggota Asosiasi Profesor Amerika. Nah nanti kemudian saya mengajar di Tufts University di dekat Boston, ya dekat Harvard. Itu waktu itu universitas ranking 29 Amerika. Setelah itu kan sampai tinggal di Amerika ya Mas ya? Betul. Di mana Amerikanya itu? Ya kalau di kotanya di Allston ya. Di Ulster ya? Allston. Terus? Ya di situ saya jadi dosen. Oh iya. Saya ngajar di Tufts University. Kemudian anak saya itu di Boston Latin School ya. Boston Latin School ini sekolah yang melahirkan Harvard. Nah soal bagaimana kisah hidup di Amerika, biasanya santri itu banyak cerita yang menarik ya kan? Iya. Jangan dijawab dulu Om. Masih di E-Talk Show with BHS bersama Om Wai dan The Miracle. I don't carry Monday's blue to stay ground as they do. Nah kita goreng lombok. Itu kan bau kayak kebakaran itu. Cabai. Iya. Oh, Datang itu yang namanya. tetangga. Bukan tetangga marah apa ini? Blangwir bahasa Oh Brandweer. firean itu. Oh iya, fire. Nah, datang mereka itu. Alarm ini. Iya, alarm kan bunyi. Wah, jadi kayak kebakaran dimarahi orang gitu. It's Friday, I'm in love.